Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya terdengar ya, saudara-saudara ya? Siapa? Ya, oke, makasih. Hadirnya di pertemuan ketiga ya, di Mata Kuliah Startup Bisnis. Kali ini kita bertemu lewat daring dulu ya. Tadi ada keperluan juga. Baik, sebelumnya bisa minta tolong on cam ya, teman-teman ya. Jadi biar saya nggak ngobrol sama foto. Nah, ada yang lagi nongkrong di warkop ya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Ya, saya share screen dulu. Di layar sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, makasih. Ya, sekarang kita akan baca tentang langsung ke titik poinnya untuk dasar-dasar membuat startup ya. Dengan saya akan tekankan lebih ke pemikiran dahulu sekarang ini. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi, pemikiran kita tanamkan kesuksesan itu dimulai dari kegagalan tertunda, ya. Seperti kata patah sampai dengan saat ini. Jadi menurut statistik dari 100 startup ya yang berdiri ya, yang berhasil itu cuma 10 yang survive atau bertahan di tahun pertama. Yang dari 10 itu selanjutnya hanya 5 yang berhasil sampai dengan jalan sampai dengan 5 tahun berikutnya. Ya. Jadi kemungkinan suatu bisnis itu bisa berhasil hanya 10%. Jadi jangan berpikir kalau kita nggak boleh gagal. Ya. Tanya-tanya untuk ke success story dari pengusaha-pengusaha, ya, mungkin di YouTube banyak ya, itu pasti mereka juga mengalami kegagalan dahulu. Jadi nggak langsung start jalan langsung sukses ya, hanya 1 banding 1000 seperti itu. Terus bisnis yang gagal itu emang secara statistik lebih besar daripada yang berhasil ya. Tapi yang nggak boleh gagal itu orangnya, personnya, orang yang menjalankannya, yaitu kita sendiri ya. Karena ukuran gagal itu bukannya jatuh ya. Gagal itu kalau sudah pernah jatuh dan nggak mau bangkit ya, dan nggak mau berubah, itu namanya gagal ya. Jadi memang lumrah ya, dari awal kegagalan itu untuk menjadikan kita suatu pengalaman yang berharga untuk selanjutnya. Oke. Nah, apa itu startup? Ya, yaitu start up, mulai naik ya kalau bahasa Inggris. Jadi perusahaan baru atau rintisan yang berusia muda, gitu ya, istilahnya startup. Jadi masih butuh banyak proses R&D, riset development, riset dan pengembangan untuk riset pasarnya, untuk mencari-cari untuk apa nih yang tepat ya untuk saya jalankan. Berbiaya produksi rendah dengan risiko yang tinggi, namun potensi bisnis yang menarik, itulah kuncinya. Jadi startup sekarang ini lebih mungkin pemikiran asumsi orang ya, itu lebih diarahkan ke teknologi, tapi nggak harus selalu orientasi pada teknologi ya. Gitu. Memang 90% itu lebih basisnya ke teknologi, tapi nggak semua. Gitu. Ya, masalah-masalah apa sih yang ada di startup? Itu yang pertama, keterbatasan kemampuan ya, khususnya dari segi perintisnya, personnya atau orangnya. Terus yang kedua, keterbatasan pengalaman ya, pengalaman dalam menjalankan usaha mungkin dari segi keterbatasan. Terus yang ketiga, keterbatasan dalam hal dana ya. Ini klasik ya, dalam permodalan ya. Kita belajar tentang kesalahan-kesalahan apa sih yang dimulai dalam buat startup. Oke, yang pertama mungkin salah dalam mencari co-founder atau partner atau mitra kerja ya.
Kayak contohnya asumsi botol mesti ketemu tutupnya, ya. Jadi ibaratnya kita harus ketemu rekan kerja yang pas. Botol harus ketemu tutupnya yang pas agar bisa nutup rapat ya. Gitu. Jadi carilah partner dengan skill yang berbeda tapi punya visi yang sama, ya. Kalau bisa skillnya jangan sama, harus beda agar bisa saling melengkapi. Gitu. Jadi idealnya founder itu mencakup 3 hal yang penting ya saat ini, khususnya yang berhubungan dengan teknologi. Yang pertama, orang dengan background-nya teknis, jadi teknis komputer sebagai programmer. Yang kedua, dengan background desain, ya ini sangat-sangat dibutuhkan ya dalam hal desain material promo sampai dengan desain dalam hal programming-nya. Terus orang dengan background bisnis, ya. Jadi jika ketika hal ini dipadukan, maka insya Allah sudah bisa membuat usaha. Syukur-syukur kalau misalkan dalam satu orang itu mempunyai 2 skill tadi ya, atau syukur-syukur juga 3 skill sudah terpenuhi semuanya. Oke, terus yang kedua, ini membuat produk dengan tujuan untuk diinvestasikan. Ya, misalnya nih, kalau cuma bikin aplikasi aja tujuan nggak dijual, ya kan sama aja, sia-sia juga. Ya, jadi yang penting kayak ini contohnya gulali ya. Ini premisnya anak sekolah suka yang manis-manis. Apa salahnya bikin gulali ya, yang gula-gula itu loh. Jadi harga ditekan semurah-murahnya, mau pakai gula apapun ya, pewarna apapun, ya yang penting orang suka dan jualan laku. Itu salah ya. Ya. Jadi kita harus memikirkan dampaknya ya. Dampaknya untuk keracunan ya, untuk dapat apa namanya, merugikan dari orang anak-anak yang makan gitu ya. Itu. Nah, ini sampai suatu waktu pihak sekolah merazia semua penjual makanan yang nggak ada gara-gara isu itu. Nah, terpaksa tutup kan akibat dengan mencari keuntungan yang nggak halal. Seperti itu. Nah, poinnya apa? Kalau tujuan kita ini bikin produk cuma buat mengejar keuntungan aja, setinggi-tingginya hanya orientasi pada untung aja dengan menghalalkan segala cara, jadi suatu waktu akan stop dan usaha tersebut akan mati. Ya. Either ataupun yang lainnya karena orang bosan atau malas sama produk yang kita produksi. Gitu. Tapi kalau kita bikin produk dengan niat dan tujuan baik dari awal, ya kita tulus baik untuk membantu orang lain, selain juga yang pasti juga mengharapkan keuntungan, maka nantinya akan ada aja banyak peluang dan kesempatan. Oke. Yang ketiga kesalahannya yaitu bikin produk cuma untuk keren-kerenan, ya, gaya-gayaan. Itu bisa memproduksi aplikasi ini nih, tapi nggak tahu dampaknya apa, fungsinya apa dalam jangka panjang. Ya. Nah, penting saya bisa nih menunjukkan skill coding ya, komputer. Ya, kalau orang nggak ngerti cara pakai aplikasi apa, masa gitu aja nggak bisa. Contohnya gitu. Ya. Nah, ini pada akhirnya yang bakal pakai aplikasi kita ini bukan kita aja atau rekan-rekan kita aja, tapi orang banyak ya sasarannya, target pasarnya kita juga. Makanya kalau misalnya kita cuma bisa bikin memuaskan hasrat aja, mending bikin tugas akhir aja ya, untuk kalian lulus gitu aja. Tapi nggak usaha untuk memuaskan kebutuhan banyak orang, khususnya dalam jangka panjang. Gitu. Yang keempat kesalahannya yaitu bikin konsep tanpa riset. Ya. Jadi kebanyakan orang ini nggak suka mikir ya, bikin konsep aja tanpa mempedulikan riset pasar atau penelitian pasar terlebih dahulu. Gitu. Ya. Adakah masalah yang bisa diselesaikan oleh si aplikasi? Gitu kan? Kalau nggak ada, berarti cara kita salah, gitu kan? Ambil contoh, ya. Dulu kan semacam Gojek ya, Gojek, ya. Kan di bandar rendah awalnya. Nah, apa nih? Gojek-Gojek angka-angka banyak nih, tinggal manggil aja. Nah, itu kan solusi yang bisa dianggap sebagai peluang dan kesempatan, gitu kan, untuk dapat memudahkan kepraktisan kita dalam hal bertransportasi, gitu kan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pasar saat itu bisa diketahui ketika kita sudah melakukan riset, ya.
Biasanya bisa dari manapun, ya. Bisa dari data primer, dari kita itu sendiri, mengamati pasar, mengobservasi di lapangan, ya, ataupun bisa lewat data sekunder, ya, lewat lembaga-lembaga riset tentunya. Apa sih yang lagi dibutuhkan, lagi ngetren atau lagi viral saat ini, seperti itu. Oke, kesalahan kelima yaitu merasa bisa melakukan semua hal sendiri, ya, tangani sendiri, padahal kita nggak punya kemampuan di bidang yang lain, ya. Mungkin kita yang dibutuhkan kemampuan X, Y, Z, ya, kita punya kemampuan X tapi nggak punya kemampuan Y dan Z. Ya, kalau kita maksain ya, ya udah, bakal ambiar nantinya. Jadi harus ada kemampuan skill, ya, di masing-masing bidang. Ya, itu sih. Jadi nantinya akan ada hasilnya juga jauh akan lebih bagus daripada ngerjain sendirian semuanya. Jadi setiap orang ada spesialisasinya sendiri-sendiri, ya. Misalnya yang keenam yaitu kurang tepat dalam mengalokasikan dana atau uang, yaitu mungkin di awal berdiri kita kekeh nih, ya, harus punya kantor, ya, harus punya ruangan, ya. Lalu kita harus mempertimbangkan ya banyak kantor itu berapa, ya. Kalau kita ada rekrut personil atau karyawan berlebih itu bayarnya berapa, ya kan? Jadi pada prinsipnya mau startup atau bukan, ketika memutuskan untuk jadi bisnis, uang yang di-spend itu harusnya uang yang nganggur atau uang yang nggak terpakai nantinya. Dan uang itu nggak boleh dipakai ketika itu lebih dibutuhkan untuk modal bisnis, ya. Jadi apa yang diprioritaskan terlebih dahulu, gitu. Kuncinya yaitu ngirit, ya. Jadi nggak bisa banyak orang, ya cari teman, ya, yang punya skill tertentu di apa yang dibutuhkan, ya. Ya mungkin nggak bisa bayar secara profesional dahulu, ya, tapi bisa membayar dengan tanggung jawab harga teman dahulu, ya, asal tujuan kita nih, apa yang kita inginkan, konsep kita nih bisa tercapai, seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau bikin startup, bilang sama diri sendiri, bilang sama hati diri sendiri, ya, saya bikin bukan untuk cari duit semata, tapi untuk kepentingan sosial dan bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan dari banyak orang, seperti itu. Oke, sekarang ke arah tips mendapatkan ide produk, ya, atau jasa. Yang pertama, memahami dulu konteks masalahnya apa dan validasi, ya, masalahnya itu apa. Yang pertama, seleksi masalah dan solusi, ya. Masalah apa aja sih yang terjadi di masyarakat, ya, solusinya itu apa yang tepat nantinya. Terus yang kedua, jadi memilah target user. Target user ini target yang bakal jadi ancaman, ya. Target yang bakal jadi ancaman kita untuk tantangan kita juga, ya, untuk kita penuhi nantinya. Terus yang ketiga, melakukan observasi langsung, ya. Maksudnya adalah melakukan penelitian langsung tentang konteks masalahnya apa yang dapat dipecahkan nantinya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, itu tentukan early adopter. Ini adopter ini maksudnya adalah adaptasi awal apa yang harus kita lakukan. Langkah awal apa yang harus kita lakukan untuk membangun suatu bisnis. Nah, sebelumnya kalau dalam riset pasar juga kita bisa cari referensi dari produk pesaing dengan produk yang sejenis dari yang akan kita luncurkan atau kita produksi, ya. Cara referensinya lewat apa? Bisa lewat mesin mencari, ya, seperti Google, ya, yang paling terkenal, Yahoo, sebagainya. Terus via medsos, via YouTube, ya, via IG, Instagram, bisa. Oke, terapkan konsep ATM, ya. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Ya, pertama, pemikirannya tentang membuat inovasi itu yang baru itu nggak gampang, ya.
dan membuat inovasi yang baru itu butuh riset pasar yang lebih dalam dan lebih panjang, ya. Kalau kita ingin lebih prosesnya lebih cepat, ya, cara paling gampang itu menambahkan produk ya atau jasa dari kita di antara pengikut dan penginovatif dari yang ada sebelumnya. Jadi kita bisa mengamati, meniru, jangan habis tiru dan produksi yang serupa, jangan gitu. Jadi harus modifikasi apapun itu bentuk, kemasan, harga, maaf rasa ya dan fungsi seperti itu. Di ATM memati tiru dan modifikasi dari produk kompetitor yang ada atau pesaing ya. Oke, ya. Ini sebagai salah satu contoh yang menerapkan prinsip ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini era GUI ya, mungkin kalian nggak menangin ya, maksudnya ya. Ini kalau saya sih masih menangin ya. Era GUI itu guide user interface yang pertama itu tampilan di komputer lampiran layar antarmuka yang pertama ya, gitu ya. Itu seperti itu yang jadul. Nah, kalau era GUI yang booming yang backgroundnya hijau ini. Contoh yang menerapkan ATM, amati, tiru, dan modifikasi tentang pembuatan desain layar tatap antarmuka ya, atau user interface. Ini, ya. Ini era layar sentuh ya, seperti ini ya, yang diterapkan oleh Apple iPhone ya dan para pesaingnya, dan era touch yang booming ya, di bawah ini, yang seperti kebanyakan di HP kita punya ya, seperti ini di bawah ini ya. Nah, sekarang gimana cara memperoleh profit pertanyaan itu tentang promosi gratis. Di dasar-dasarnya dulu saya jelaskan. Yang pertama haruslah realistis ya, sesuai dengan keadaan. Nah, yang pertama produk jadi belum pasti langsung dapat profit, itu yang kita lakukan ya. Jadi jangan kira begitu kita turunkan langsung dapat keuntungan ya. Jadi salah itu ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan balik modal terlebih dahulu, harus BEP terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan profit jika usaha kita terus berlangsung secara jangka panjang. Oke, yang kedua, membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Ya itu pasti ya. Cuman gimana caranya kita bisa mengatur ya keuangan dari antara segi keuntungan ke komersial sama dengan segi dari kehidupan kita pribadi. Terus yang ketiga, membutuhkan alokasi dana untuk marketing atau untuk pemasaran, yakni adanya alokasi dana untuk memasarkan produk-produk yang kita luncurkan. Itu harus ada penyisian dana untuk itu juga. Oke, sekarang bicara tentang project itu sama dengan sumber pendanaan untuk sementara. Karena yang namanya project ya itu berlangsung dalam ada kurun waktunya ya, dalam kurun waktu terbatas. Oke, contohnya ya. Mungkin kalau ada yang namanya project ya, selesai mendevelop atau mengembangkan satu aplikasi ya contohnya, saya juga dapat profit ya pasti. Itu mungkin lebih ke nggarap dari permintaan orang gitu. Proyek kita selesai, nggarap program selesai, program komputer selesai, kita dapat dana, kita dapat cuan ya saat ini. Terus ada yang namanya mini produk ya. Jadi contohnya produk yang udah ada nih tinggal dijual, biasanya dari setiap bulan laku ya. Misalkan dalam hal pembuatan dan desain website ya. Website e-commerce maupun website untuk company profile contohnya. Nah, kalau produk ya, produk dari usaha startup yang dijalankan, targetnya harus jangka panjang ya. Jangan jangka pendek, harus jangka panjang nantinya. Jadi yang namanya jangka panjang juga profit nggak dapat didapatkan seketika itu juga ya.
perlu waktu mungkin dalam hitungan tahun ya. Ini minimal 1 sampai 2 tahun baru dapat laba. Itu tujuannya untuk awal ya, mungkin bisa yang biasanya dari perusahaan-perusahaan untuk mengeluarkan dana untuk promosi atau branding itu. Nah, apa yang dapat kita lakukan dalam hal promosi ya? Jadi sama dia bisa promosi online secara gratisan. Maksudnya di sini yang versi free ya, bukan versi ads ya. Kayak kan ada tuh Facebook Ads, Instagram Ads ya. Bukan itu yang gratis, itu mungkin yang dimaksud adalah versi yang gratis tentunya. Di Facebook, Twitter, Google maupun Yahoo dari mesin pencarinya. Oke. Nah, yang dinamakan sebagai kompetisi ya, itu promosi dianggap sebagai promosi secara offline, secara gratis ya. Nah, mungkin dari manfaat kompetisi kita bisa promosi gratis via pameran-pameran yang free ya, terus sebagai sarana validasi ide secara gratis, terus dapat memperluas jaringan-jaringan bisnis antar teman, antar rekan kerja. Ya, jika kompetisi dari produk kita menangkan di pasar itu sebagai bonus awal ya, dari kita untuk dapat berkembang lebih jauh lagi. Oke. Ini contohnya ya, daftar kompetisi di bidang IT ya. Ada pengegak-pengegaknya ya, seperti Matching Cup, terus Asian Awards, Tradikta ya, terus Indonesia Contest dan sebagainya. Indonesia ITT Awards Indonesia, Indonesia Informasi dan Komunikasi Teknologi Award-nya yang paling terkenal di bidang IT ya contohnya. Oke, Oke. Terima kasih untuk sekian materi dari saya ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau dibahas, saudara-saudara sekalian. Lumayan yang hadir ya, ada 18 orang ya. Jangan lupa presensinya ya, saudara-saudara ya, di learning. Baik, Pak. Ya, Pak. Ini nanti ini saya upload di e-learning ya, di pertemuan ketiga ya. Mulai tugas kelompok ya. Tapi tugas kelompok ini mungkin ya maaf ya, mungkin saya rasa terlalu ini membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang dan agak berat. Makanya saya kasih tugasnya sekarang, tugas kelompok sekarang, cuman presentasinya nanti setelah UTS ya. Katanya. Ya. Karena saya tugaskan untuk membuat suatu bisnis plan ya. Bisa itu berupa produk, usaha berupa produk atau berupa jasa nantinya ya, dalam hal startup ya. Ya mungkin kalau kalian pernah dengar business plan competition ya seperti ini tugasnya gitu. Tapi ini uh, secara kelompok dengan ini ya kurang lebih 5 orang ya gitu. Dan waktunya juga agak lama nanti di pertemuan ke 9 ya setelah UTS seperti itu. Ini saya ini upload di learning untuk kisi-kisi pengerjaan tugasnya gitu ya. Mungkin selama tugas kelompok sebelum UTS juga ada, nanti lebih ke arah studi kasus saja ya, studi kasus startup gitu. Oke, ada yang ditanyakan atau ada yang dibahas, saudara-saudara? Mas Arsi hadir ya? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Di Zoom ini Izin? Oh, iya. Ini ada Mbak Faira sama Mbak Irma.
Hadir, Pak. Hadir ya Mbak Irma. Kok lemes gitu Mbak? Wah, bangun tidur tuh, Pak. Habis cuci baju kayaknya, Pak. Mbak Faira, suaranya mana? Bapak Ira lagi di jalan, Pak. Bolos, Pak. Oke, oke. Ya itu ya, mungkin nanti pertemuan juga kalau offline lebih ke arah diskusi aja nanti saya kasih studi kasus. Nih. Jadi mungkin dari sekarang tugas kelompoknya setelah UTS itu bisa dibayangkan mau ada ide untuk bikin apa gitu kan. Ya. Bisa produk, bisa jasa ya. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau nggak ada yang tanyakan, berhubung saya pakai Zoom yang versi free ya, ini waktunya mau habis, teman-teman. Ya, teman-teman. Sementara kita akhiri dulu, ya, udah tinggal 5 menit nantinya. Baik. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya kawan-kawan semuanya sudah menyaksikan kuliah ini. Ya. Mohon maaf kalau salah kata. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk pertemuan selanjutnya atau ditanyakan di e-learning. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih saudara-saudara ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, makasih. Izin saya akhiri.